Baik dok, ini juga besok sudah banyak yang mau vaksin nih, dok, besok dok. Nah, yang ditanyakan juga dokter, apakah ada persiapan khusus dokter sebelum anak divaksin? Oke, karena ada yang bilang mungkin pagi hari harus minum susu dulu, ada yang minum air kelapa dulu, macam-macam nih dok. Apa Iya, ada baik. persiapan khusus atau bagaimana dok? Iya, Dokter Bobi, jadi dalam panduan dari Kemenkes itu, dalam SK Oke, Kemenkes itu di bagian akhir lampiran tuh ada checklistnya. Memang ada oke, pertanyaan dari dokter yang akan ditanyakan kepada orang tua. Jadi yang baik. pertama adalah siapkan data anak-anak kita. Yang paling Hmm, sering adalah pertama riwayat sakit COVID ada atau enggak sebelumnya. oke, COVID. Ya, karena ini mempengaruhi jarak imunisasi ya. Kalau Oke dok. anaknya itu ternyata baru kena COVID, tentunya ditanyakan waktunya kapan dan tipenya ya apa derajatnya, ringan, Oke, sedang atau berat. Kalau anaknya baru COVID, ringan dan sedang itu bisa kita sarankan nggak akan lolos dari checklistnya itu, hmm, akan ditolak, baik. artinya akan ditunda 1 bulan. Jadi Ditunda. anak-anak yang sudah terkena infeksi COVID yang ringan dan sedang akan ditunda 1 bulan. Tapi kalau sakitnya sampai derajatnya berat, itu akan ditunda 3 bulan. Bukan nggak Oke. boleh ya, bukan nggak boleh vaksin, Mhm. tapi lebih aman ditunda. Itu pun masuk dalam salah satu screening saat vaksinasi Mhm. di tempat-tempat imunisasi, baik itu di puskesmas ataupun yang lainnya. Yang Baik. kedua, dokter akan menanyakan riwayat penyakit yang diderita sebelumnya. Biasanya penyakit kronis ya, penyakit yang sifatnya komorbid. Apakah ada penyakit ya ada obesitas, ya ada diabetes, ada penyakit autoimun, ada penyakit jantung bawaan, dan lain-lain, itu tentu akan dimintakan datanya. Bukan dipersulit, Baik. tetapi untuk keamanan Mhm. anak kita. Ya, jadi Iya, benar. orang tua bilang, dok saya ini mau vaksin katanya harus pakai surat dari dokter, layak atau nggak layak. Ya, saya rasa Mhm. semua dokter, petugas nakes juga ujung-ujungnya adalah untuk keselamatan anak-anak kita juga. Tentunya akan Benar. detail dia. Akan Ya. detail kalau ada penyakit kronis tentu akan ditanya ada atau tidak. Kalau ada akan ditanya eh, obatnya apa yang diminum, berapa lama, apakah minumnya rutin atau tidak misalnya ya. Kalau ada hipertensi, ada diabetes, ada penyakit lupus, tentu akan ditanyakan riwayatnya. Dan Baik. kalau dia itu dalam kondisi terkendali, insya Allah tidak akan ditolak, Hmm. akan diperbolehkan untuk vaksinasi ya. Kalau sudah terbiasa minum obat setiap hari, di hari vaksin pun tetap diminum obatnya, jangan lupa. Oke. Ya. Kemudian memang ini nggak selalu ada, tapi suka minta surat kelayakan vaksinasi. Saya nggak, Mhm. kalau saya lihat dalam protapnya sebetulnya nggak ada tertulis ya, tidak Iya, tidak benar. tidak ada tertulis, tapi memang amannya bagi yang mempunyai penyakit kronis mintakan surat kelayakan vaksinasi dari dokter yang merawatnya. Dok ini kami Baik. mau vaksinasi tanggal sekian, Mhm. mohon keterangan dari dokter ini ada misalkan sakitnya tiroid apa gitu ya, ditulis layak vaksinasi gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, riwayat vaksinasi sebelumnya. Mhm. Kan sekarang berbarengan dengan BIAS, bulan Oke. imunisasi anak sekolah. Sebetulnya bulan Oh iya, Dok. biasanya kan Agustus, November ya, atau bulan apa Mhm. ya. Ya pokoknya pada bulan ini udah mulai nih, BIAS ini sudah mulai Mhm. ada. Nah, sebaiknya jarak antara BIAS dengan vaksin COVID itu 2 minggu minimal. Awalnya 4 minggu Baik. ya, tapi sekarang dipercepat dan 2 minggu udah boleh. Udah Oke. boleh. Ya, jadi kalau baru vaksin itu diminta jaraknya 2 minggu. Kalau suntikan yang lain nggak ada masalah. Teman-teman kami Mhm. juga ada yang dapat suntikan sensitisasi yang imun, ya, alergi, ada yang Mhm. dapat hormon, ada yang suntikan Mhm. macam-macam itu selama bukan vaksin jangan khawatir, silahkan Oke. diteruskan ya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah persiapan dari mental anaknya. Orang tua Oke. juga pertama jelaskan bahwa Anda akan divaksin gitu. Jangan dibohongin. Jangan Oh. dibohongin.
saya rasa banyak kendala dokter itu kalau proses injeksi itu dimulai, sulitnya itu kalau datang tuh anaknya sudah dibilangin nggak akan disuntik. Oh itu repot Oke, dok. banget. Kata bapak tadi nggak akan disuntik. Nah itu saya sering ketemu Oh, pasien yang dari awal ada deal-dealan bapak sama anaknya ini, sama ibunya ini, ada statement nggak akan disuntik kok. Nah itu jangan. Jadi karena oke, kan dok. realnya mau divaksin, jadi sampaikan aja mau Hmm, disuntik. Gitu. hmm. Tapi yang penting menetralisir supaya anak tetap nyaman menghadapi Hmm. suntik itu. Ya namanya suntik pasti jarum ya ada sakitnya, tapi semua Iya, orang mempunyai kemampuan menghadapi rasa nyeri dan lainnya. Jadi bisa dijelaskan dengan santai, nyaman ya. Yang penting iya. jangan takut-takutin juga. Jangan dibohongin dan jangan ditakut-takutin. Itu juga Eh, repot ya. Kemudian juga tadi yang masalah susu dan lain-lain sebetulnya tidak ada yang spesifik. Prinsipnya Oke. anak harus sehat saat datang. Jadi kalau demam Hmm. itu nggak akan bisa divaksin. Kalau lagi sakit ya Baik. demam, diare, batuk pilek biasanya ditunda. Jadi usahakan 1-2 hari sebelumnya harus fit lah anaknya itu. Ya, kalau di hari haknya malamnya cukup istirahat, pagi-pagi sarapan dengan menu yang seimbang. Tidak harus susu, pokoknya menu seimbang sudah cukup untuk membuat anak siap menghadapi vaksinasi. Dan yang terakhir apa? Pastikan sesuai jadwal. Ah, benar, dok. Iya, iya. Kalau meleset sudah bete semua tuh, udah nunggu lama taunya belum terdaftar misalnya, salah Eh, jadwal. iya, Dan iya. menggunakan baju yang sesuai. Oke. Nah, karena Itu kan penting, divaksin dok. di Iya. lengan ya, di lengan Oh, kan. iya, iya, Nah, benar-benar. kadang-kadang kalau nggak disetting dari rumah, menyulitkan semuanya. Anaknya juga kadang-kadang ya, apalagi perempuan ya, malu dan Oke. lain-lain. Itu untuk membuka lengan. Ini Hmm. usia 11-12 kan juga ada yang sudah pubertas, ada yang sudah Iya, dulu buat. merasa Hmm. malu memperlihatkan aurat. Itu harus kita Iya. fasilitasi. Jadi ini Hmm. kayak sepele Oke. tapi nggak sepele loh. Ini penting. Iya, ya. Ini Jadi penting, dok. Kayaknya perlu penting lah. diingat. Iya, 6, Iya, betul 6 sampai nggak? 11 ada yang udah pubertas, bener, dokter. Ada yang Iya, sudah ad- balik ya. Yang iya, perempuan iya bener. ada yang sudah menstruasi tentunya ini Oke. yang Hmm. pakai hijab, yang pakai baju-baju khusus tentunya cari Iya, yang iya ya benar, benar. menyesuaikan yang gampang untuk dilakukan vaksinasi di lengan atas karena sepakat semua nyuntiknya kan di lengan atas, nggak boleh nawar-nawar Hmm. tempatnya gitu. Oke. Jadi cari Iya, pakaian yang kira-kira memudahkan. Itu saya rasa tipsnya Dokter Bobi nggak susah kok, siap. nggak ribet, Iya, mudah-mudahan memudahkan. siap, dok.